Pemirsa, kasus narkoba menjadi perhatian khusus Polres Kebumen. Dalam waktu hampir bersamaan pada Rabu 5 Juli 2023, tim Satres Narkoba mengamankan 3 tersangka sekaligus karena dugaan kasus sabu. Wakapolres Kebumen Kompol Bakti Kautsar Ali mengungkapkan tersangka masing-masing berinisial FE, warga desa Lerep, SG warga desa Tanjung Sari, dan TR warga desa Kuto Winangun, Kebumen. Polisi mendapatkan barang bukti dari tersangka berupa sebuah pipet kaca dibalut kertas tisu warna putih yang disimpan di atap rumahnya. Hal ini dilakukan untuk mengelabui petugas. Kepada polisi, tersangka mengaku barang tersebut adalah miliknya yang telah digunakan untuk menghisap sabu pada Rabu 5 Juli di rumah tersangka FE. Dari penangkapan ini, para tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Para tersangka pun terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto melakukan supervisi penanganan kasus meninggalnya tahanan di Polresta Banyumas. Kompolnas meminta agar penanganan kasus kematian tahanan ini secara profesional dan transparan. Kompolnas juga mengapresiasi Kapolresta Banyumas atas proses rekonstruksi dengan menghadirkan orang tua korban, LBH Yogyakarta, LPSK, dan Kejaksaan Negeri Banyumas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa ini pun sudah diperiksa, terdiri dari 10 orang tahanan, 4 orang dari anggota kepolisian. Ini patut kami apresiasi pada Bapak Kapolresta yang menyelenggarakan rekonstruksi secara transparan, yang mengundang langsung orang tua korban untuk menyaksikan, kemudian dari LBH Jogja juga menyaksikan, dari LPSK juga ikut menyaksikan, serta dari Kejari yang nantinya tentunya akan menangani kasus ini ketika sudah bergulir di penuntutan nanti. Jadi transparansi ini menjadi penting untuk menetralisir ataupun nanti janganlah ada isu-isu yang kemudian berkembang yang tidak ada dasarnya. Jadi di samping nanti pembuktian secara transparan di pengadilan akan digelar, maka sudah diawali sejak rekonstruksi ini, semua pihak terkait sudah bisa mengikuti apa sih yang sesungguhnya terjadi selama almarhum Oka ini ditangani di Takti di Polresta Banyumas ini. Oleh sebab itu, tentunya rekonstruksi ini belum melibatkan secara lengkap karena sebagian masih ada yang sedang diperiksa di Polda Jawa Tengah oleh oleh Satgas yang dibentuk oleh Bapak Kapolda. Tapi setidaknya rekonstruksi sore ini itu sudah memberikan gambaran apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana proses penganiayaan itu terjadi selama ada di dalam tahanan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa ini semua sudah diperiksa, semua sudah ditangani, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka, baik secara pidana maupun secara etik disiplin. Nah, kita akan menunggu proses selanjutnya, dan kami dari Kompolnas, selesai dari sini kami akan ke Polda Jawa Tengah untuk nanti mendengar paparan hasil penyidikan yang sudah dilakukan. Polres Situbondo menggelar pelayanan pembuatan SIM D untuk warga disabilitas di Situbondo, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian kepolisian kepada para penyandang disabilitas.
Polres Situbondo membuat terobosan pelayanan pembuatan SIM D untuk warga disabilitas di Situbondo, Jawa Timur. SIM D ini berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas yang setara dengan golongan SIM C. Sebanyak 8 orang warga disabilitas mengikuti ujian SIM D dan semuanya dinyatakan lulus. Terima kasih kepada Polres Situbondo yang telah membantu kami membuat SIM D buat para difabel. Pemberian fasilitas pengurusan SIM D merupakan bentuk kepedulian dan perhatian kepolisian kepada para penyandang disabilitas. Tim Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi.